Angkatan bersenjata Rusia mulai menyerbu Bogoyavlenka dari arah Ugledar. Di sanalah personel Ukraina melarikan diri dari Ugledar sebelum kota itu jatuh ke Rusia. Sangat penting bagi Rusia merebut Bogoyavlenka karena memungkinkan akses ke Kurahovo dari sisi selatan. Analis militer sudah memprediksi jatuhnya Ugledar ke tangan Rusia membuat posisi Ukraina sangat rentan. Ugledar atau Vuhledar, sebuah kota yang diperjuangkan mati-matian oleh pasukan Ukraina selama 2 tahun, adalah pemukiman perkotaan terbaru yang jatuh ke tangan Rusia. Ini mengikuti kampanye musim panas yang kejam di sepanjang garis depan timur yang membuat Kiev menyerahkan beberapa ribu kilometer persegi, mil, wilayah. Militer Ukraina mengatakan mereka menarik pasukan mereka dari Vuhledar untuk melindungi personel dan peralatan militer. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, jatuhnya Vuhledar adalah gambaran kecil dari kesulitan Ukraina dalam bab ini dari perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Banyak pihak menyebut jatuhkan Ugledar karena ngototnya Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang target yang jauh di dalam wilayah Rusia, mencegah Kiev untuk melemahkan kemampuan Moskow. Sementara itu, dominasi Rusia di langit memungkinkannya untuk mengembangkan dan memajukan bom luncur udara yang menghancurkan yang tidak dapat ditanggapi secara efektif oleh Ukraina, sementara upaya mobilisasi yang kontroversial telah gagal menghasilkan kelas baru pesawat tempur Ukraina yang mampu bertahan. Sementara itu, jet tempur Rusia terus menjatuhkan bom udara di Vuhledar, yang menyebabkan mundurnya pasukan, kata para prajurit di sana. Setelah 2 tahun gagal merebut Vuhledar, pasukan Rusia mengubah taktik awal tahun ini. Populasi kota sebelum perang yang berjumlah 14.000 orang menyusut menjadi kurang dari 100 orang selama panasnya pertempuran. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan canggih dari sisi utara dan selatan, didukung oleh kemampuan perang elektronik yang unggul dan sejumlah prajurit infanteri dengan sepeda motor, tembakan artileri, pesawat nirawak, dan bom luncur udara. Moskow menderita banyak korban. Ukraina telah menekan AS untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata barat untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka mengharapkan lampu hijau dari AS beberapa bulan lalu, tetapi tidak kunjung datang. Pemerintah Biden menolak untuk goyah pada garis merah ini. Ini berarti bahwa pusat komando dan kendali Rusia, pusat logistik, dan lapangan udara tempat jet tempur Rusia membawa bom luncur udara yang mematikan, berada di luar jangkauan pasukan Ukraina. Rusia menembakkan sekitar 120 bom udara setiap hari, sekitar 3.000 per bulan. Bom-bom tersebut adalah senjata era Soviet yang dilengkapi dengan teknologi navigasi. Meskipun penting secara taktis, Vuhledar bukanlah pusat logistik penting bagi Kiev, dan pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar jalan utama melalui kota itu sebelum merebutnya, kata Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat. Jatuhnya Vuhledar merupakan bagian dari upaya Moskow untuk merebut pusat logistik strategis Pokrov, hanya 30 km, 19 mil, di utara. Kejatuhan Pokrov akan sangat membahayakan pertahanan Ukraina. Langkah selanjutnya bagi pasukan Rusia adalah mengusir pasukan Ukraina dari kota Kurahovo di dekatnya. Garis ini saling terhubung dan musuh tidak akan dapat memasuki Pokrov dan mendekati Pokrov kecuali jika mereka dapat mengusir pasukan kami dari Kurahovo, kata Ivan Timochko, Ketua Dewan Cadangan Pasukan Darat Ukraina. Jika tidak, Rusia akan mengekspos garis depan mereka ke sisi-sisi dan akan menerima pukulan telak dari samping. Di sisi lain, musuh memahami bahwa jika mereka tidak merebut Kurahovo, mereka tidak akan dapat secara serius memengaruhi jalannya peristiwa di sekitar Vuhledar, ditambah ISW. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.